Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandangan Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan menyesalkan informasi tentang adanya penolakan pemerintah daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan sholat Idul Fitri bagi warga Muhammadiyah yang ditetapkan jatuh pada hari Jumat 21 April 2023. LBH Pelita Umat pun mengecam segala bentuk penolakan negara dan pemerintah daerah dengan alasan apapun untuk izin penggunaan fasilitas publik seperti Masjid Agung dan lapangan atau alun-alun kota untuk sholat Idul Fitri. Chandra mengatakan pejabat publik maupun pemerintah sudah sepatutnya menaungi semua kelompok keagamaan meskipun kelompok tersebut berbeda dengan pejabat tersebut. Apakah pelarangan apapun bentuknya terhadap umat Islam yang ingin menjalankan ibadah adalah pelanggaran serius terhadap syariah? Bagaimana seharusnya sikap pemerintah dalam menaungi semua kelompok keagamaan meskipun kelompok tersebut berbeda dengan pejabat tersebut? Bagaimana cara mewujudkan perubahan ke arah Islam? Untuk bahasnya kami terhubung dengan Kiai Abu Inas dari Tabayun Center. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nggih? Alhamdulillah, sehat, sehat, sehat. Masya Allah. Yai, pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban menjamin warganya untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Apakah pelarangan apapun bentuknya terhadap umat Islam yang ingin menjalankan sholat id di lapangan adalah pelanggaran serius terhadap syariat dan konstitusi, Yai? Oh iya, benar itu. Itu pelanggaran serius terhadap dua hal ya. Yang pertama pelanggaran terhadap syariat Islam dan yang kedua adalah pelanggaran dari konstitusi sendiri. Nah, dari sudut pandang syariat Islam, pemerintah, pemimpin, ya, itu dinyatakan oleh Rasulullah, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Jadi pemimpin dalam hal ini adalah pemimpin negara, pemerintah itu harus menyelenggarakan urusan rakyat, harus apa ya namanya ngeramut kalau dalam bahasa Jawanya itu ngeramut rakyat. Nah, ketika rakyatnya itu membutuhkan untuk difasilitasi, terutama dalam kebaikan ya, dalam hal kebaikan, ingin memanfaatkan fasilitas-fasilitas publik, maka negara harus mengizinkannya. Kalau sampai tidak diizinkan, maka itu adalah salah satu bentuk pengkhianatan kepada sabda Nabi Muhammad tersebut. Kemudian yang kedua, dalam pandangan syariat Islam, ya, pemimpin itu pelayan masyarakat. Rasulullah menegaskan, khadimul qaumi amiruhum. Pelayan dari suatu masyarakat itu tiada lain dan tiada bukan adalah pemimpinnya. Jadi ini adalah salah satu paradigma kepemimpinan yang unik di dalam Islam. Islam memiliki paradigma kepemimpinan yang unik. Jadi pemimpin itu bukannya dilayani kalau seperti fenomena yang ada saat ini ya. Pemimpin-pemimpin pejabat itu kan inginnya dilayani gitu ya. Nah, itu menurut Islam justru kebalik. Justru pemimpinlah yang menjadi pelayannya suatu masyarakat. Maka kalau masyarakatnya itu membutuhkan untuk difasilitasi penyelenggaraan sholat, id dan sebagainya dengan memanfaatkan fasilitas publik, maka pemimpin itu harus memberi kesempatan, bahkan mensupport dengan penuh, baik dengan kebijakan maupun syukur-syukur ya dengan mengerahkan semua fasilitas yang ada. Kalau itu kebaikan. Lawang hal-hal yang mubah saja loh, kenyataannya oleh negara itu diberi
fasilitas kayak konser-konser yang justru kadang dampaknya itu malah negatif. Nah, itu dari sisi syariat Islam. Sedangkan yang kedua, secara konstitusi dan semua peraturan perundang-undangan yang ada di negeri kita, itu mengharuskan negara itu memfasilitasi pelaksanaan agama. Sekalipun berbeda dengan agama si pejabat itu sendiri. Kalau tidak bisa memberi fasilitas, bahkan kemudian melarang, nah itu negara bisa digugat. Gitu. Bahkan negara bisa dikenai satu stigma bahwa negara telah melanggar hukumnya sendiri. Nah, ini sangat bahaya. Saya kira gitu, Iya. Mas. Nah, bagaimana sikap pemerintah yang seharusnya dalam menaungi semua kelompok keagamaan, meskipun kelompok tersebut berbeda dengan pejabat tersebut? Mungkin bedanya hari rayanya mungkin ya, kayak gitu. Iya, 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 iya. Memang apa ya, fenomena ini kan terjadi kan memang karena adanya kemungkinan perbedaan hari raya ini ya. Ya, sebagian sudah menetapkan hari Jumat tanggal 21 April. Nah, sebagiannya masih belum menentukan, masih menunggu hasil Ru'yatul Hilal. Nah, tapi secara prinsip begini, Mas. Pejabat itu tidak boleh memaksakan tafsir pribadinya terhadap kelompok keagamaan yang berbeda dengan dirinya. Tidak boleh. Mengapa? Karena seorang pejabat, sejak dia diangkat dengan sumpah, itu adalah untuk menjunjung tinggi, ya menjunjung tinggi kepentingan umum di atas kepentingan diri dan kelompok. Sumpahnya begitu, Nah, kalau pejabat memaksakan mazhabnya, bisa bahaya ini, ya, bisa bahaya karena apa? Semakin bisa memperuncing benturan, memperuncing perbedaan, bahkan bisa mendiskriminasi kelompok yang tidak sama dengan kelompok pejabat itu. Nah, hal ini pernah terjadi dalam salah satu noda sejarah hitam ya di dalam sejarah Islam itu ketika Khalifah Al-Ma'mun itu mengadopsi pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Nah ini tidak dibenarkan. Harusnya negara itu berdiri untuk dan di atas semua golongan. Kalau sampai negara itu mengadopsi satu mazhab tertentu, maka yang terjadi pasti akan menimbulkan korban. Pasti akan terjadi kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh dari mazhab-mazhab yang lain itu, sebagaimana yang pernah terjadi di masa kekhilafan Al-Ma'mun itu, di mana korbannya itu ribuan ulama dikriminalisasi, dipenjara, bahkan ada yang disiksa sampai meninggal. Nah, tentu kita tidak ingin terjadi di era sekarang itu ada pejabat memaksakan tafsir pribadinya terhadap kelompok-kelompok keagamaan yang berbeda dengan dirinya. Karena dampaknya bisa sebahaya tadi itu. Baik, ya, apa urgensi mewujudkan perubahan ke arah ketakwaan secara individual dan perubahan ke arah ketakwaan secara kolektif? Lalu seperti apa bentuknya ya? Begini, memang ya di dalam ketakwaan itu ada tiga dimensi ya. Yang pertama adalah ketakwaan individu. Ketakwaan individu misalnya ketika Islam mengatur setiap orang itu harus jujur, harus mengatakan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Kemudian setiap umat Islam dalam bekerja dan sebagainya itu harus disiplin, yang menunjukkan kinerja yang bagus dan sebagainya, ketakwaan-ketakwaan individu dan termasuk ibadah ritual yang itu memang menjadi tugas individu. Ini ketakwaan individu. Nah, kemudian ada yang namanya ketakwaan masyarakat. Ketakwaan masyarakat itu digambarkan ketika suatu masyarakat, suatu komunitas itu bersatu padu menjalankan kebaikan dan selalu aware, waspada kalau ada ancaman-ancaman keburukan yang menyerang masyarakat. Nah, ini namanya ketakwaan masyarakat.
Nah, kemudian yang ketiga, puncaknya adalah ketakwaan negara. Ketakwaan negara, karena negara itu yang bisa membuat peraturan yang memerintah dan melarang. Nah, dua ini, pemerintah dan melarang. Ya, ini akan mengatur baik dirinya, yaitu pemerintahnya, masyarakat, dan bisa menjangkau setiap individu. Nah, sekarang begini, alhamdulillah saat ini dalam tataran individual, ketakwaan kaum muslimin itu masih hidup, belum mati. Walaupun berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam itu berupaya memadamkan cahaya Allah, ketakwaan individu ini ternyata masih menyala-nyala. Nah, sekarang bagaimana kita berusaha mendevelop itu mengembangkan lebih jauh lagi. Ini sudah lumayan bagus. Bagaimana ini bisa kita kembangkan agar menjadi apa namanya ketakwaan masyarakat, ya ketakwaan masyarakat. Syukur-syukur dari ketakwaan jamaah, ketakwaan masyarakat ini nanti akan bisa mempengaruhi ini menjadi satu gerakan yang bisa menjadi pressure gitu ya, memberi pressure, tekanan, menginspirasi dan sebagainya, menyiapkan SDM-nya, sumber daya lainnya yang diperlukan, sehingga ini bisa berkembang menjadi apa namanya ketakwaan negara ini. Nah, ini membutuhkan sebuah upaya perubahan. Tentu perubahan itu diawali dari individu-individu yang tercerahkan dan ikhlas, dia bergerak di tengah-tengah masyarakat sehingga membentuk suatu jamaah yang apa ya, yang akwa, yang terkuat, yang berpengaruh. Nah, ini yang berpengaruh. Sehingga yang lain-lain itu komunitas, sebetulnya lain-lain itu ya suatu kelompok masyarakat juga. Tetapi aktivitas mereka sebatas aktivitas-aktivitas yang ritual. Misalkan seperti jamaah solawat, jamaah dikir, jamaah tiba, jamaah yasin, dan sebagainya yang mengedepankan pada aspek apa namanya nasihat dan irsyad, nasihat dan penyuluhan-penyuluhan. Nah, ini kalau mereka bisa kita apa namanya kita ajak, kita cerahkan, ya individu-individu yang tercerahkan dari bergerak di tengah-tengah masyarakat bersama-sama mereka, maka ini bisa mempengaruhi kepada terbentuknya ketakwaan negara. Kalau semuanya sepakat, semuanya tergerak, semuanya tercerahkan, insya Allah ketakwaan negara itu apa lebih mudah terwujud. Karena apa? Pihak-pihak yang ada di dalam pemerintahan itu, baik itu penguasanya, baik itu legislatifnya dan yudikatifnya. Pada dasarnya kan mereka itu kan min abna'il ummah. Mereka itu adalah anak-anaknya umat Islam sebetulnya. Mayoritas mereka juga Islam. Tetapi masih dikungkung oleh pemikiran-pemikiran sekulerisme kapitalis. Bahkan tidak sedikit juga yang terpapar oleh hal-hal yang sifatnya sosialis komunis. Nah, pemikiran-pemikiran inilah yang harus kita cerabut. Siapa yang bertugas mencerabutnya? Siapa yang bertugas mendialogi mereka, mencerahkan mereka? Siapa lagi kalau bukan pejuang-pejuang dakwah? Maka transformasi pertama yang kita butuhkan adalah mari kita mentransformasi diri kita para individu-individu ini menjadi penggerak dakwah untuk mengusung perubahan tersebut. Begitu, Mas. Iya, terakhir, Bung. Apakah perubahan menuju Islam adalah keniscayaan, bukan mimpi kosong? Lalu bagaimana cara mewujudkan perubahan ke arah Islam? Yai. Ya. Itu ada dua aspek ya. Aspek yang pertama dari aspek keyakinan. Ya, aspek keyakinan. Di dalam surat As-Saff itu Allah kan menekankan bahwasanya orang-orang zalim, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu ingin memadamkan
cahaya Allah, ingin memadamkan cahaya agamanya Allah. Akan tetapi Allah menjanjikan, Allah menegaskan, justru yang dengan langkah-langkah mereka yang semakin masif itu, Allah akan terus, ya Allah mampu, Allah bisa menyempurnakan cahaya agama. Nah, ini dari sisi keyakinan. Saya yakin, hakul yakin 100% bahwasanya agama ini akan terus melestari. Tetapi persoalannya, ya, ini dari sisi tataran ikhtiar. Islam akan terus bersinar. Tapi persoalannya, apa kontribusi kita sebagai umat Islam itu di dalam mewujudkan kemenangan Islam itu, di dalam mewujudkan perubahan untuk menjadi yang lebih baik lagi, di dalam perubahan menuju pelaksanaan Islam yang kafah. Karena dari sisi kemenangan itu sudah dijamin oleh Allah. Nah, misalkan lagi di dalam ayat yang lain itu Allah menegaskan innalladzina kafaru, sebentar, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah wa sayunfiqunaha tsumma takunu alaihim hasratan wa hum yughlabun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu akan terus-menerus menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk memalingkan umat manusia itu dari jalan Allah. Wasayunfiquna, dan mereka akan terus-menerus menafkahkan hartanya dalam upayanya itu. Hingga kemudian muncul penyesalan dalam diri mereka, sudah digelontor dana sebanyak itu, sudah tidak tidur, tidak istirahat, memikirkan bagaimana untuk memberangus umat Islam, tapi mereka pasti akan dikalahkan. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Nah, ini. Jadi dari sisi akidah kita yakin, seyakin-yakinnya kita akan menang. Maka kita bagi kita sangat urgen untuk mewujudkan janji Allah itu. Janji Allah pasti. Persoalannya adalah bagaimana kita sebagai Muslim itu ikut andil di dalam memperjuangkan supaya hal itu semua dapat terwujud. Nah, bagaimana jalannya? Jalannya itu sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan itu, jalannya adalah jalan dakwah. Dan jalan dakwah itu yang pertama harus bersifat pemikiran. Dan dia juga harus bersifat siasi atau politik. Kemudian yang ketiga, jamaiyah. Dia harus bersifat jamaah. Ide-ide dan pemikiran-pemikiran yang lurus ini harus diemban oleh sekelompok jamaah. Nah ini, sampai kelompok jamaah ini dengan pemikirannya menjadi opini publik, menjadi dominan, dan menjadi inspirasi bagi semua kalangan. Nah, kalau ini sudah masif, ya masif, maka pencerahan, perubahan itu sesuatu yang just a matter of time, begitu bahasa Inggrisnya ini. Hanya urusan waktu. Nah, tapi ada yang keempat, yang tidak kalah pentingnya. Di dalam mengusung perubahan ini, kita harus betul-betul lamatiyatan, lamatiyah, ya. Artinya tidak boleh ada aktivitas yang bersifat kekerasan. Nah ini, jadi kita menawarkan pemikiran, menawarkan ide, kalau disertai dengan ancaman, maka ya kalaupun toh orang itu ikut kepada pemikiran ide-ide kita, maka itu tidak bisa abadi, tidak long term. Itu pasti diikuti hanya karena takut, karena ada ancaman. Maka harus betul-betul berdasarkan satu pencerahan pemikiran. Tidak boleh menggunakan kekerasan. Jadi para pengemban dakwah, walaupun dilempari batu,
Kita tidak boleh membalas walaupun dengan satu lemparan kerikil pun. Melainkan kita tetap sabar sampai Allah memenangkan urusan. Saya kira begitu, Mas. Terima kasih atas pemaparannya, Yai. Insya Allah akan membawa kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kedepannya kerukunan antara umara, ulama, dan juga rakyat ini semakin terjalin erat. Amin ya rabbal alamin. Amin Pemirsa ya rabbal Ikhwafanis yang alamin. dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Yai Abu Inas. Insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Tetap like, subscribe, dan share konten-konten dari kabar petang. Supaya kita semua insya Allah akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Saya Nang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.